Emulsi. Emulsi itu apa? Definisi emulsi. Sediaan cair atau semi padat yang terdiri dari fase minyak dan air. Minyak dan air yang salah satunya terdispersi pada fase yang lain. Apa bedanya emulsi sama suspensi? Kalau emulsi tadi komponennya fase minyak dan fase air yang mereka tidak campur tetapi terdispersi. Kalau suspensi dia terdiri dari zat padat yang tidak larut tetapi dia terdispersi pada zat cair. Nah, di sini kita mau mengevaluasi tipe emulsi. Tipe emulsi itu ada apa aja? Oke, ada minyak dalam air, ada air dalam minyak, kemudian ada juga yang fase kontinu atau emulsi ganda, yaitu minyak dalam air dalam minyak, dan bisa juga air dalam minyak dalam air. Tapi yang umum, yang paling sederhana itu yang dua ini, minyak dalam air atau air dalam minyak. Kalau minyak dalam air berarti fase terdispersnya yang mana? Minyak. Fase internalnya yang mana? Minyak juga. Jadi istilahnya ada fase terdispers, fase internal, itu sama aja. Kalau fase pendispers itu fase eksternal. Berarti di sini komponen yang lebih banyak adalah si airnya, minyaknya yang lebih sedikit. Nah, begitupun kebalikannya kalau ini air dalam minyak. Nah, di sini dia mau mengevaluasi tipe emulsi melalui uji konduktivitas. Yang menandai tipe emulsi minyak dalam air itu ketika hasilnya seperti apa? D. Lampu indikatornya menyala. Oke. Selain dengan uji konduktivitas, bisa pakai uji apa lagi? Kalau kelarutan pewarna, kalau dia minyak dalam air, hasilnya seperti apa? Larut dalam metilen blue. Oke, metilen blue-nya yang terlarut dalam emulsinya. Jadi kita berikan metilen blue. Metilen blue itu kan dia sifatnya larut air, karena tadi emulsinya minyak dalam air, maka yang komponen lebih banyaknya adalah komponen airnya, sehingga si metilen blue-nya bisa terlarut. Sedangkan kalau di air dalam minyak itu biasanya pakai indikatornya apa? Sudan. Oke, indikator Sudan 3. Nah, kalau Sudan 3 dia larutnya dalam minyak. Nanti ketika emulsinya itu tipe air dalam minyak, maka si pewarnanya itu dia akan terlarut. Si Sudan 3-nya akan terlarut. Nah, emulsi tadi sistem 2 fase, di mana salah satu cairannya terdispersi dalam cairan yang lain dalam bentuk tetesan kecil. Nah, komponen emulsi itu setidaknya ada 3, ada fase dispers, ada fase atau kita sebutnya fase dispers, fase internal, fase terdispers atau fase dalam, sama aja. Itu adalah zat cair yang terbagi menjadi butiran kecil dalam zat cair lain. Contohnya tadi, minyak dalam air, maka si minyaknya inilah yang jadi fase dispers atau fase internal. Atau air dalam minyak, maka air inilah yang jadi fase dispers atau fase internal. Kemudian ada fase eksternal. Kalau fase eksternal atau disebut juga fase kontinu atau pendispers atau fase luar, ini adalah zat cair dalam emulsi yang fungsinya sebagai bahan dasar atau pendukung emulsinya. Dan terakhir ada emulgator. Emulgator ini fungsinya menstabilkan emulsi. Contoh emulgator itu ada 4, ada emulgator dari tumbuhan yang alami, dari hewan, dari mineral, dan ada emulgator sintetik atau emulgator buatan. Kalau yang tumbuhan ini contohnya ada teragakan, agar, kondrus, kemudian gom, lalu ada dari hewan tuh kuning telur atau Adepts lanae. Kemudian dari mineral itu ada bentonit, lalu yang buatan yang paling sering dipakai, yang paling umum atau awam itu ada twin, ada span. Kemudian, evaluasi tipe emulsi tadi bisa macam-macam, bisa dengan tes konduktivitas atau kita menggunakan listrik. Jadi kita pakai lampu, lampunya itu dihubungkan oleh anoda dan katoda, kemudian mereka dimasukkan ke dalam
ke dalam emulsinya. Ketika dia emulsinya tipe minyak dalam air, karena komponen utamanya adalah air, air itu kan adalah penghantar listrik yang baik, konduktor, penghantar listrik yang baik, maka ketika kita berikan tadi uji konduktivitas, dia bisa menghantarkan listrik sehingga lampunya akan menyala. Sedangkan kalau tipenya air dalam minyak, di mana komponen minyaknya yang lebih utama, maka karena minyak itu tidak menghantarkan listrik, maka lampunya itu tidak akan menyala. Kemudian tadi sudah dibahas terkait uji kelarutan pewarna. Pewarna yang dipakai ada sudan 3, ada metilen blue. Kalau metilen blue dia larutnya dalam air, maka dia akan larut pada emulsi minyak dalam air. Dia akan berubah warna biru. Tapi kalau dia tidak larut atau membentuk tetesan, maka dia adalah emulsi air dalam minyak. Sedangkan sudan 3 kebalikannya. Kemudian ada tes pengenceran. Kalau tes pengenceran ini kita mengencerkan dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Kalau tipe minyak dalam air, dia bisa diencerkan dengan air. Kalau tipe air dalam minyak, dia bisa diencerkan dengan minyak. Kemudian dengan metode kertas saring, kita menggunakan kertas saring yang dijenuhkan oleh COCl2, dan kemudian dikeringkan, di mana warna mula-mulanya itu akan biru dengan COCl3, kemudian COCl2, kemudian warna birunya akan berubah jadi merah muda ketika si COCl tadi ketemu sama air atau emulsi minyak dalam air. Itu yang kertas saring. Kemudian terakhir tentang emulsi, ini adalah metode pembuatan emulsi yang paling standar. Ada metode gom basah atau metode Inggris, ada metode kontinental atau gom kering, dan ada metode botol atau Forbes. Kalau yang metode Inggris itu atau gom basah, si zat pengemulsinya, emulgatornya itu kita larutkan dalam air. Di mana zat pengemulsinya ini zat pengemulsi yang sifatnya hidrofilik, dia dilarutkan ke dalam air, digabung ke airnya, ke fase air, sampai membentuk mucilago, kemudian baru kita tambahkan minyak, tetes demi tetes sambil diaduk. Kalau yang metode gom kering, si pengemulsinya ini kita campurkan dalam fase minyak, kemudian baru kita tambahkan air. Jadi bedanya kalau gom basah, pengemulsinya ditambahkan ke air, kalau gom kering, pengemulsinya ditambahkan ke minyak. Kemudian baru nanti setelah ditambah ke minyak, baru kita tambahkan air untuk membentuk korpus emulsi. Baru nanti diencerkan sampai terbentuk emulsi. Lalu yang terakhir ada metode gom botol. Kalau ini digunakan untuk minyak yang mudah menguap, minyak atsiri, atau zat-zat yang bersifat minyak dan punya viskositas rendah, maka bisa kita lakukan pencampuran si bagian minyaknya dan serbuk gom. Gom ini adalah emulgatornya. Kita masukkan ke dalam botol kering, lalu ditambahkan 2 bagian air, kemudian kita lakukan pengocokan kuat menggunakan botol tersebut sampai mereka tercampur. Ini adalah 3 metode pembuatan emulsi dasar. Oke, jadi yang nomor 3 jawabannya yang D. Sampai di sini cukup jelas?